Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Safir Fadila dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan negara. Persoalan pada kali ini akan membahas tentang agama dan negara. Pertama, mengapa orang menganggap bahwa agama adalah sesuatu hal yang sangat penting, sedangkan hal yang di luar agama tidak dianggap penting. Kedua, soal apa yang menjadi kewajiban negara atas pemeluk agama di suatu negara. Terkait gagasan tentang hubungan agama dan negara, bagaimana memposisikan agama dalam negara, dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan untuk hubungan agama dan negara sebagai bagian dari diskusi dan realitas politik di Indonesia. Dalam politik Islam konvensional menempatkan hubungan antara Islam dan negara senantiasa selalu berbeda, padahal dalam kenyataannya agama selalu hadir pada publik politik. Dan pula di dunia agama selalu hadir dalam negara, dan negara selalu berkepentingan dengan agama. Dalam suatu masyarakat politik di mana tidak ada pembatasan yang jelas antara agama dan negara, sebagaimana terjadi dalam beberapa rezim Islam. Wacana publik bukannya menuntut adanya dominasi politik terhadap agama atau sebaliknya, melainkan menekankan peranan pemerintah untuk mewujudkan hubungan dan tanggung jawab yang mengikuti tuntunan nilai-nilai yang berlandaskan kehidupan spiritual. Agama adalah hak paling asasi dari umat manusia yang harus dilindungi oleh siapapun, termasuk negara. Karena itu, agama diposisikan sangat penting oleh negara dan oleh umat yang menempati sebuah negara. Daya ikat dan daya dorong agama dalam masyarakat tidak terbantahkan eksistensinya. Agama tidak diragukan lagi di masyarakat. Yang tidak bisa dilepas dari agama adalah bahwa agama seringkali berwajah ganda, konfliktual, dan mendamaikan, sekaligus integrasi disintegrasi. Islam sebagai peace building, bukan destructive violence, namun pemahaman atas Islam yang positive thinking dan perspektif kurang mendapatkan tempat secara memadai dalam konteks Islam di Indonesia. Karena belakangan ini banyaknya titik radikalisasi. Penyebabnya tentu saja banyak, namun salah satunya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Sehingga sebagian umat Islam bermimpi mendapatkan seseorang yang merias atau ratu yang adil sebagai penyelamat dalam kehidupannya yang sekarang serba instan, glamor, materialistik. Banyaknya umat yang beragama menjalankan ritual-ritual keagamaan, tetapi dalam perilakunya, dalam kesehariannya tidak mencerminkan orang beragama, apalagi beragama secara salah. Kewajiban warga dan negara. Hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara merupakan landasan juridis formal untuk keyakinan umat yang beriman beragama di Indonesia. Hak warga negara untuk beriman kepada Tuhan harus melindungi hak-hak dasar warga negara dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kondisi apapun, maupun ancaman dari orang lain. Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak seseorang warga negara. Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang telah dirumuskan dengan sungguh-sungguh dan susah payah oleh para pendiri bangsa ini. Keterus-terangan negara adalah dengan cara melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan mengekspresikan keyakinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan dasar ini, Indonesia sangat cocok dan kompatibel dengan gagasan
dasar Pancasila yang mengharuskan adanya keadilan sosial, toleransi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Dan juga kita harus yakin sesuatu yang dilakukan pasti akan berjalan sesuai prosesnya, bukan memaksakan pendapat, karena memaksakan pendapat akan mengakibatkan hal buruk dalam mengelola negara. Inilah hal yang sangat penting dipertahankan dari kewajiban negara atas warga negaranya, yakni melindungi, menghargai, dan menjaga agar mereka tetap aman dari gangguan-gangguan terorisme maupun kekerasan dari sesama warga negara yang lainnya. Kebebasan berkeyakinan dan beragama. Di negara ini dan di negara manapun, sebenarnya orang yang beragama atau berkeyakinan dilindungi oleh kitab suci agama masing-masing. Tidak ada paksaan terhadap keyakinannya. Jika seseorang memaksakan kehendak orang lain agar masuk ke agamanya, maka akan mengakibatkan hal-hal yang negatif, karena seseorang itu masuk ke dalam agama dengan cara paksaan, bahwa ajakan beragama dan beriman sifatnya himbauan, bukan keharusan yang harus diikuti oleh seseorang. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih keyakinannya. Pertanggungjawaban seseorang atas keyakinan adalah perseorangan, individual, tidak berkelompok ataupun golongan, sesuai dengan amal salehnya. Semua pertanggungjawaban adalah individual, perseorangan, bukan organisasi. Organisasi hanyalah sarana atau medium agar orang bersedia mengorganisir diri sehingga lebih kuat dan rapi, tidak centang perentang. Sebab yang terorganisir akan lebih rapi dan mudah tatkala menghadapi masalah yang besar ketimbang sendiri. Namun, sekalipun ada organisir Islam, jika kita tidak berbuat baik, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kebebasan berkeyakinan dan beragama. Kebebasan memberikan kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih keyakinannya. Pertanggungjawaban seseorang atas keyakinan adalah perseorangan, tidak berkelompok sesuai dengan amal salehnya. Gagasan hubungan tentang agama dan negara, seperti halnya pada Undang-Undang Dasar pada pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 2 menyatakan negara menjamin kebebasan individu untuk menjalankan kewajiban agama dan kepercayaannya. Adanya 3 opsi tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Yang pertama, negara agama atau formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya. Misalnya, negara Islam, Katolik, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Yang kedua, negara sekuler. Negara yang memisahkan dengan tegas wilayah agama dan negara. Tetapi, negara bertanggung jawab atas warga negaranya untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Negara tidak mengurus masalah dengan keimanan seseorang. Negara lebih fokus pada masalah kesejahteraan, masalah pendidikan, kesehatan, dan hak sipil lainnya. Ketiga, negara simbiose. Agama yakin sebuah negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktek kenegaraan atau negara Pancasila. Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi negara yang mengambil nilai-nilai agama dalam konstitusi, misalnya UUD, Pancasila, dan yang lain-lain. Reposisi hubungan agama dan negara. Negara harus menempatkan diri sebagai
sebagai fasilitator dan mediator atas persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Sebab seringkali masalah agama membuat adanya kemarahan kelompok. Negara juga memposisikan agama dan keyakinan sebagai hak dasar yang paling fundamental, sebagai sebuah kebebasan tanpa paksaan. Yang dibutuhkan adalah saling menghargai, menghormati, dan memahami. Negara harus mengurangi dominasi atas umat beragama dalam hal keyakinan, sehingga umat beragama di bawah kontrol otoritas negara. Agama harus dibebaskan dari kepentingan politik rezim tertentu. Negara harus menghilangkan masuknya kepentingan kelompok tertentu tentang ideologi agama dalam negara, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Katolik, agama yang berada di Indonesia. Hubungan agama dan negara di Indonesia adalah menghilangkan prasangka-prasangka atas kelompok agama tertentu, sehingga tidak terjadi saling belajar, memahami, dan bekerja sama. Salah satu metode untuk menghilangkan prasangka tersebut adalah dengan cara mendiskusikan secara kritis peran-peran yang akan diambil oleh agamawan dan negarawan tentang negara dan agama. Negara hanya akan menjadikan nilai-nilai agama dalam hal prinsipil atau pokok untuk kepentingan negara, seperti prinsip keadilan, musyawarah, kejujuran, kebersamaan, solidaritas sosial. Kerjasama yang mengutamakan diskusi atau dialog, bukan kekerasan fisik. Kaitannya antara ideologi agama dan negara adalah memposisikan agama dan HAM bukan dalam konteks saling bertabrakan, tetapi saling melengkapi dan membangun kohesi. Umat beragama di Indonesia tidak bisa memaksakan kehendaknya pada umat lain, sekalipun sebagai mayoritas atas minoritas, sehingga tidak menimbulkan apa yang dinamakan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas, karena akan berbagi